Kali ini saya mau bercerita kisah antara Sally dan Johnny adiknya yang pergi ke rumah neneknya. Nah, neneknya rumahnya ada di pinggir hutan ya. Lalu si Johnny pergi jalan-jalan ke hutan untuk berburu burung. Seharian dia bermain ketapel untuk mencari burung dan tidak ada yang kena juga. Dia begitu kesal kenapa ternyata begitu susah untuk berburu burung. Ketika dia pulang menjelang makan malam sore-sore, dia pulang ke rumah neneknya. Begitu masuk pekarangan neneknya, dia melihat ada bebek peliharaan neneknya. Dan masih dengan kesalnya, dia ambil ketapelnya dan dia bidik itu bebek. Kena. Dia sendiri kaget, si Johnny kaget. Dia gak menyangka kalau bidikannya kena. Ini bebeknya kena. Mati lagi. Wah, si Johnny terperanjat. Dia sedih juga. Aduh, gimana nih bebeknya mati ini. Lalu dia ambil itu bebek yang sudah jadi bangkai. Dia sembunyikan di balik semak-semak. Lalu dia pulang ke rumah. Sampai di rumah kakaknya Sally menanti. Dan dia berkata, "Johnny, aku lihat apa yang kamu lakukan." Ya, Johnny-nya berkata, "Kak, tolonglah, jangan bilang nenek. Tolonglah, jangan bilang nenek. Tenang, bisa diatur, tenang." Ya. Selesai makan malam, nenek berkata kepada Sally, "Sally, tolong ya, itu piringnya dicuci." Lalu Sally berkata, "Oh, Nek, Johnny hari ini mau mencuci katanya." Sambil kakinya menendang si Johnny. Johnny-nya, wah, kaget dia. "Kok saya suruh cuci piring?" Lalu Sally membisiki si Johnny, "Ingat bebek?" Ya, ingat bebek? Aduh. Lalu Johnny mencuci piring. Karena dia takut Sally menceritakan kepada neneknya tentang bebek nenek yang dia ketapel sampai mati. Besok pagi mereka sarapan dan kembali nenek berkata, "Sally, kamu cuci piring." Sally berkata sambil melirik Johnny, "Johnny, nenek hari ini masih mau nyuci piring. Dia rajin sekali." Sambil dia membisiki Johnny, "Ingat bebek?" Johnny mencuci piring dengan muka bersungut-sungut. Dia cuci itu piring. Lalu mereka pergi, mereka liburan, mereka jalan-jalan, pulang ke rumah makan siang. Nenek berkata, "Sally, Johnny sudah 2 kali mencuci piring. Kali ini giliran kamu." "Oh, tenang nenek. Johnny itu luar biasa. Dia masih mau mencuci piring." Dia samperi Johnny lalu berbisik, "Ingat bebek?" Johnny cuci piring lagi ya. Berlangsung sehari, 2 hari, 3 hari sampai akhirnya Johnny tidak tahan lagi. "Kenapa saya selalu cuci piring? Aduh, kakak memanfaatkan saya karena dia melihat saya bunuh bebeknya nenek." Akhirnya Johnny datang kepada nenek. "Nek, saya mau bilang sama nenek bahwa kemarin ketika aku pergi berburu dan tidak mendapat apa-apa, aku kesal, Nek. Dan aku lihat bebek nenek, aku nggak sengaja, Nek. Ya maksudku sengaja, tapi aku nggak menyangka kalau kena, Nek. Jadi aku ketapel itu bebeknya nenek. Mati, Nek, mati." Neneknya berkata, "Johnny, nenek sudah tahu. Nenek ikut melihat kamu dari balik jendela. Kamu ketapel bebeknya nenek." Lalu Johnny berkata, "Nek, jadi nenek sudah tahu?" "Sudah. Saya hanya heran kenapa kamu membiarkan dirimu diperalat oleh Sally. Kalau kamu mau jujur saja, kamu tidak perlu mengalami hal ini." Aduh, Johnny menyesal kenapa dari awal dia tidak jujur kepada nenek. Dari kisah ini saya mau mengatakan bahwa jujur itu sebenarnya sikap yang lebih baik. Banyak orang takut untuk jujur. Baik di rumah, baik dengan pasangan, baik di kantor, baik dalam perusahaan. Tapi sebenarnya dengan tidak jujur itu hanya menunda amarah yang lebih besar. Atau dengan tidak jujur maka kita dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk sukses kita perlu jujur. Jujur itu jalan raya menuju sukses. Karena itu raih ya kesuksesan dengan hidup jujur. Salam dahsyat luar biasa.